Islam kelompok 2 ingin membahas tentang perkembangan logika pada zaman Islam, yang mana awal lahirnya ilmu logika tidak dilepaskan dari upaya para ahli fikih Yunani. Mereka berusaha menganalisis kaidah-kaidah berpikir dan menghindari terjadinya kesalahan dalam membuat kesimpulan. Ahli fikir yang mempelopori perkembangan logika sejak awal lahirnya adalah Aristoteles. Karya-karya beliau bukan saja di bidang logika, namun juga di berbagai ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Perkembangan logika setelah masa Aristoteles banyak dilanjutkan oleh para muridnya, diantaranya Deodatus dan Popilius. Deodatus adalah pemimpin aliran paripatik, warisan gurunya yang telah menyumbangkan pemikiran tentang pengertian yang mungkin, yaitu pengertian yang tidak mengandung kontradiksi dalam dirinya, dan sifat asasi dari setiap kesimpulan harus mengikuti unsur terlemah dalam pangkat fikir. Adapun Porphyrius adalah seorang ahli fikir dari Iskandaria yang amat terkenal dalam bidang logika, yang telah menambahkan satu bagian baru dalam pelajaran baru dalam logika yang dinamakan eisagoge. Dalam pelajaran ini dibahas lingkungan zat dan sifat di dalam alam yang sering disebut klasifikasi. Pada masa beliau, logika telah berkembang di berbagai wilayah seperti Athena, Antioquia, Iskandaria, dan Roma. Di samping jasa para muridnya tersebut, perkembangan logika juga mengalami kendala. Pada tahun 325 Masehi, di mana Kaisar Konstantin bertahta, telah berlangsung sidang gereja pertama di dunia, yaitu Nikaya, yang dihadiri para bishop dan patriark. Salah satu keputusan yang diambil adalah membatasi pelajaran logika hanya sampai perihermenia, sedangkan bagian-bagian lain dilarang. Sebagai dampak dari pelarangan ini, muncul inisiatif dari seorang komentator, yaitu Boethius 480 sampai 524 Masehi, untuk menerjemahkan buku logika dari bahasa Yunani Greek ke dalam bahasa Latin. Buku yang diterjemahkan tersebut adalah termasuk yang dilarang. Sebagai konsekuensinya, Boethius dijatuhi hukuman mati. Sejak saat itulah pelajaran logika di Barat hampir selama 1000 tahun juga mengalami kematian pemikiran. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zainuddin. Saya dari kelompok 2 akan meneruskan dari materi yang pertama, yaitu tentang 1. Perkembangan logika pada zaman Islam. Upaya untuk mengembangkan logika tampak dari upaya beberapa filsuf Islam yang aktif menyalin buku-buku karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Di antara filsuf Islam tersebut adalah Johanna bin Paf yang menyalin buku kategori Aristoteles menjadi Manqulatul Ashirat li Aristo. Ibnu Sikit Jakub Al-Nahwi pada tahun 803 sampai 859 Masehi memberi komentar dan tambahan dalam bukunya Islam fil Mantiki. Jakub bin Ishaq Al-Kindi pada tahun 791 sampai dengan 863 Masehi menyalin bagian-bagian logika Aristoteles dan memberikan komentar satu persatu. Penyalinan bagian-bagian ini tidak dilarang oleh kaum gereja. Sementara itu, terdapat juga beberapa penyalinan dari karya Aristoteles yang jelas dilarang, sebagaimana dilakukan oleh Ishaq bin Hunayn yang telah menyalin karya Aristoteles berjudul Katerie dan De Interpretatione ke dalam bahasa Arab menjadi Manqulat li Aristo dan Kitabu Aristotelis. Bari Armanias, kemudian Said bin Jakub Al-Dimsyiki menyalin Eisagoge dan Topika menjadi Isagogi wa Tupika Aristo. Penyalinan karya Aristoteles di atas masih dalam bentuk bagian demi bagian.
sehingga kurang penyeluruhan dan tidak dapat dipahami secara komprehensif. Upaya penerjemah karya Aristoteles dalam bentuk yang menyeluruh telah dilakukan oleh Al-Farabi pada tahun 873 sampai 950 Masehi. Beliau telah menghasilkan 4 karya di bidang logika, yaitu sebagai berikut. 1. Kutubul Mantikil Samaniyah, menyalin dan memberi komentar 7 bagian karya Aristoteles dan menambahkan 1 bab baru, sehingga keseluruhannya adalah 8 buah. Yang kedua yaitu Muqaddamat Isaguti allati wadda'aha Purpurius, memberikan komentar atas bagian-bagian klarifikasi yang diciptakan oleh Porphyrius. Yang ketiga yaitu Risalah fil Mantiki al-Qaula fi Syaratil Yaqini, membahas dan merumuskan syarat-syarat kontradiksi dari karya Aristoteles. Yang keempat yaitu ataupun yang terakhir Risalah fil Qiyas Fusulun yutaju ilaiha fi Sina'atil Mantiki, yaitu membahas bentuk-bentuk silogisme dan merumuskan persyaratannya berdasarkan urut hukum Aristoteles. Sekian dari saya, akan dijelaskan oleh materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafiuddin. Di sini saya akan melanjutkan materi pertama. Mengembangkan logika adalah Abu Abdillah Al-Khawarizmi yang telah menyusun dan menciptakan Al-Jabar serta buku Mafatihul Ulum fil Mantiki atau berisi komentar tentang logika. Salah satu bagiannya membahas tentang logika. Adapun karyanya yang khusus membahas logika, Isyarat wal Tanbihat fil Mantiki. Buku ini setelah diolah oleh pemikir barat dijadikan sebagai standar pelajaran logika pada abad ke-17 dan telah melahirkan aliran Port Royal di Prancis. Memasuki abad ke-14, banyak reaksi yang muncul terhadap pelajaran tentang logika. Mereka dipandang terlalu memuja akal dalam mencari kebenaran sehingga banyak tuduhan ekstrim kepada pemuja akal ini. Ahmad Ibn Taimiyah menentang pelajaran logika dengan mengeluarkan sebuah karyanya Fasintu Ahlil Imam fil Radiyallah Mantikil Yunani, atau ketangkasan pendukung keimanan menangkis logika Yunani. Adapun Saduddin Al-Tafaziani telah menjatuhkan hukuman haram bagi orang yang mempelajari logika. Pengembangan logika semakin redup dengan jatuhnya Andalusia pada pertengahan abad ke-15, hingga lahir di antaranya karya Ibnu Khaldun, Al-Duwani, dan Al-Qadari. Untuk karya Al-Qadari atau Sulam fil Mantiki banyak dipakai sebagai pelajaran dasar logika di dunia. Atau di Indonesia. Namun demikian, roh semangat untuk mempelajari logika mulai bangkit kembali pada awal ke-20. Dengan munculnya gerakan pembaruan Islam di Mesir yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sugianto dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan logika di Barat. Petrus Al-Bedrus adalah ahli pikir yang mencoba menghidupkan kembali pelajaran logika di perguruan tinggi. Upaya beliau adalah menyampaikan pelajaran logika dari Aristoteles yang tidak dilarang. Di antaranya kategori isagoge dan de-interpretation. Jadi jika diringkas, sejarah logika pertama-tama disusun oleh Aristoteles sebagai sebuah ilmu tentang hukum. Berpikir guna memelihara Islam pikiran dari setiap kekeliruan.
Logika sebagai ilmu baru pada waktu ini disebut dengan nama analitika dan dialektika. Kumpulan karya tulis Aristoteles mengenai logika diberi nama organon. Tokoh logika pada zaman Islam adalah Al-Farabi yang terkenal mahir dalam bahasa Yunani tua, menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam berbagai bidang ilmu dan karya tulis ahli pikir Yunani lainnya. Francis Bacon melancarkan serangan sengketa terhadap logika dan menganjurkan penggunaan sistem induksi secara lebih luas. Serangan Bacon terhadap logika ini memperoleh sambutan hangat dari berbagai kalangan di barat sehingga kemudian perhatian lebih ditujukan kepada sistem induksi. John Stuart Mill mempertemukan sistem induksi dengan sistem deduksi. Setiap pangkal pikir besar dalam deduksi memerlukan induksi dan sebaliknya. Memerlukan deduksi bagi penyusun pikiran mengenai hasil eksperimen dan penyelidikan. Jadi kedua-duanya bukan bagian yang saling terpisah, tetapi sebetulnya saling membantu. Logika formal. Sesudah masa Mill lahirlah sekian banyak buku baru dan ulasan baru tentang logika. Sejak pertengahan abad ke-19 mulai lahir satu cabang baru yang disebut dengan logika simbolis. Pelopor logika simbolis pada dasarnya sudah mulai oleh Leibniz. Logika simbolis pertama dikembangkan oleh George Boole dan Augustus De Morgan. Boole secara sistematis dengan memakai simbol-simbol yang cukup luas dan metode analisis yang menurut matematik, dan De Morgan merupakan seorang ahli matematik Inggris yang memberi sumbangan besar kepada logika simbolis dengan pemikirannya tentang relasi dan negasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.